Kembali masih di pembahasan yang sama. Nah, yaitu membahas tentang, bukan membahas, kita kobar, coding bareng tentang workbox. Nah, kemarin sebentar ya. Kita buka dulu web servernya. Sebagaimana pada video yang pertama series PWA ini, kalau kita nggak pakai web server, service workernya nggak berjalan ya. Kita klik. Oke. Terakhir kita sempat coba-coba nerapin apa sih namanya, nerapin cache ya, yang yaitu terakhir kita bikin di aplikasi di storage ini kita nyimpen semua gambar yang berakhiran JPEG. Nah, ini dia code-nya yang ends with JPEG. Nah, sekarang kita mau coba paling nggak gini dulu nih, ketika ini offline kita refresh dia tetap mengakses gitu loh. Gimana caranya? Kita coba dulu. Jadi yang pertama kita harus pastikan adalah aset yang ada atau file yang ada udah kita daftarkan di cache, di cache ya. Nah, ini kalau kita lihat di codingan kita ini ada JS, apa ini? Ada JS, ada images ya, ada fonts, dan ada CSS. Nah, ini kita bisa jadiin satu kategori nih. Kita tembak aja semua yang belakangnya .css gitu ya. Semua yang belakangnya .js sama semua yang belakangnya .html. Kita coba ya. Bisa nggak ya kira-kira kayak gini ya? Nah, misalnya ini saya enter gini. Kita bisa bikin kondisi di sini or. Nah, coba dulu ya. Semua yang CSS kita taruh di cache. Saya masih penasaran. Kalau cache itu kan cache. Nah, kalau kake bacanya cache. Yang ada gitulah ya. Nah, kita cek nih. Ini ada muka geser nggak bisa. Aduh. Ini saya kecilin bisa nggak ya? Nah, fetch wrap. Nah, ini. Kita cek ya. Nah, dengan kita membuat kondisi semua yang JPEG taruh di cache, semua yang CSS taruh di cache. Nah, dia otomatis nyimpen ke cache storage kita ya, dan itu ya gini doang caranya. Sebenarnya kita bisa aja sih apapun yang di fetch taruh di cache gitu, bisa aja. Coba ya. Nah, saya mau lagi yang .html dan terakhir yang .js. Cuma sebaiknya memang nggak semua yang diakses ditaruh di cache sih, yang diperlukan aja. Kita refresh. Nah, dia naruh semua nih, JS kita, CSS kita, dan image kita ya. Ada lagi nggak ya selain itu ya? Harusnya nggak ada. Kita coba nih. Kira-kira kalau dengan kita taruh di cache semua, bisa nggak diakses offline ya? Coba ya. Wah, ada telepon lagi. Oke, kita pause dulu ya. Oke, lanjut lagi setelah ada telepon. Nah, ini saya hapus dulu nih ya, nggak surprise nih. Nah, ini kan tadi kita udah klasifikasiin ya, yang mana aja yang mau kita taruh ke cache ya, ketika ada fetch. Nah, itu kan fetch itu asumsinya ketika ada lancar-lancar aja internetnya kan, bisa akses ke network. Cuma gimana kalau misalkannya jaringannya kita buat offline? Nah, ini udah ada ya. Ini kita klik kanan di sini. Kita bisa apa sih, hard reload gitu sih, gini. Nah, ini nih, klik kanan, empty cache and hard reload. Nah, otomatis ketika mode offline dia nggak akan bisa akses lagi dong. Nah, itu ada namanya di sini pre-caching ya, maksudnya. Nah, ini nih, apa sih pre-caching itu? Jadi dia salah satu fitur dari service worker, yaitu kemampuan buat nge-save file ke cache ya kan. Nah, ketika istilahnya intinya ini nih, ujungnya dari sini, itu berarti kita bisa bikin aplikasi kita berjalan meskipun offline. Nah, karena codingan saya ini, saya nyalain dulu networknya ya. Karena codingan saya ini cuma index.html intinya ya. Nah, ini kan index.html doang kan.
Maka saya bisa membuat di sini file index.html ini. Nih di sini. Nah, ini saya hapus dulu. Nah, ini indeks HTML saya kenapa nggak ada? Kita refresh lagi. Apakah memang tidak ada? Ding 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 ding. Nah, ini isi file yang disimpan di cache ya. .html and suite. Kenapa HTML nggak masuk? Oh, karena indeks apa ya? Indeks itu kayak istilahnya ini. Ini tuh beda sama kayak gini ya. Ini namanya index.html. Nah, ini kan requestnya .html ini ke capture. Jadi udah kesimpan di sini harusnya nih. Tuh. Ya. Tapi ketika dia misalnya slash doang, maka dia nggak kesimpan. Nah, ini bisa kita delete. Nah, ketika kita bikin offline, dia langsung error gitu kan. Nah, kita coba gini ya. Saya refresh. Terus di sini saya istilahnya saya akses .html lah gitu. Ini ceritanya kita simpen dulu lah ke cache. .html kan masuk pas ini. Ya kan? Nah, sekarang kita coba jadiin offline. Apakah dia bisa? Der. Bisa. Jadi intinya begitu. Nah, kalau misalnya kita nggak mau kayak gitu, kita juga bisa gini nih. Saya mau workbox.precaching ya tadi ya namanya. Gini ya. Di sini dia. Nah, ini teman-teman bisa baca sendiri sini. Ini dari precaching ya. Kalau kita pakai CDN, nah kita bisa bikin precache and route gitu ya. Precache and route. Nah, kita bisa buat di sini bentuknya array. Di sini kita bisa define URL-nya. Saya mau yang index.html. Kemudian di sini ada revisi. Revisi ini revisi dari file yang kita cache gitu ya. Jadi bisa naik ini, bisa naik terus 2, 3 dan seterusnya. Jadi dia bakalan ngambil revision yang latest ya seharusnya. Udah, begitu dong codingannya. Jadi meskipun kita nggak ngakses index. Ini saya hapus dulu. Ting. Nah, ini kan error. Nggak error sih. Coba. Ini kita delete dulu. Ini saya ceritanya saya delete dulu semua. Dah. Kita refresh. Nah, ini indeks HTML harusnya masuk nih. Enggak ya, makasih. Kita lihat dulu. Oh, pakai slash. Ngaruh nggak ya? Coba ya. Kita refresh. Nah, nih munculnya di sini. Di cache nggak ada, tapi di precache ada. Nah, ini kan runtime yang disimpan cache-cache tadi kita nih. Yang ini loh. Nah, kalau yang ini, yang precache dia simpan di sini nih. Nah, index.html revisi 1. Nah, kalau dia udah masuk di precache ini, otomatis kalau kita offline-in, dia tetap bisa keakses gitu. Nah, sampai sini dulu sih kali ini. Kalau kawan-kawan ada kira-kira ide pembahasan yang menarik, atau kita mau lanjutin misalnya, mau dong dikasih contoh di sini ada data, jangan cuma gambar. Misalnya ada data table, ada konsum dari API, ngambil data dari API. Nah, saya mau dong data itu disimpan. Atau misalnya teman-teman bilang, saya mau ketika offline toko saya itu, misalnya ini aplikasi toko ya. Saya mau toko itu saya tetap bisa transaksi. Jadi bisa tetap tambah add to cart ya kan, add to chart gitu kan. Terus bisa tetap check out, tapi ntar transaksinya tetap istilahnya datanya kumpul pada saat online langsung auto sinkron ke server. Itu bisa juga ya. Jadi kita bakalan simpen dulu datanya di istilahnya di lokal kita lah, di komputer kita, atau lebih tepatnya di browser kita. Sampai situ dulu sih. Yuk gaskan. Thank you.